Salah satu nilai guru penggerak yang telah saya laksanakan di sekolah adalah berpihak pada murid. Saya menciptakan proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Menerima kelebihan dan kekurangan mereka, tidak memaksakan sesuatu yang tidak disukai, dan tidak menuntut melebihi batas kemampuannya. Merancang dan menerapkan pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan perkembangan murid sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Saya menerapkan berbagai model pembelajaran, memodifikasinya disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Saya membiasakan mereka untuk melakukan diskusi mengenai karya apa yang akan mereka tampilkan untuk pentas seni. Kesepakatan yang mereka ambil berdasarkan kondisi lingkungan sekitarnya, yaitu banyaknya anak yang aktif di pengajian dan aktif berkesenian. Mereka berlatih secara mandiri dan saling membimbing satu sama lain. Pembelajaran di dalam kelas pun, saya senantiasa memberikan kesempatan kepada murid untuk memilih pembelajaran seperti apa yang mereka inginkan. Apakah pembelajaran dalam bentuk praktek, diskusi, atau pembelajaran yang dikemas dengan aktivitas bermain. Peran guru penggerak berpihak pada murid, salah satunya itu pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam melalui pembelajaran berbasis IT, karena di masa ini merupakan abad milenial menuju industri 4.0. Guru menggunakan media berbasis IT dalam pembelajaran, dan pada siswa pun, guru menuntun, mengarahkan, mengajarkan siswa menggunakan IT. Kemudian, untuk melihat pemahaman siswa itu, guru menugaskan siswa itu membuat karya berbasis IT, misalnya air merupakan kebutuhan yang paling penting bagi kehidupan. Namun masih banyak orang yang membuang air bersih dan menggunakan air bersih secara berlebihan. Air bersih sangat dibutuhkan. Air dieksplor dengan baik. Kemudian untuk melihat pemahaman siswa itu, guru menugaskan siswa itu membuat karya berbasis IT. Yang ketiganya, pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas saja. Pembelajaran bisa kita laksanakan di luar kelas sehingga peserta didik merasa semangat, nyaman, merasa sangat bergembira sesuai dengan dunia mereka, dunia bermain. Pembelajaran ini di luar kelas ini dikemas kita dengan mengenal lingkungan dan semakin mencintai lingkungan peserta didik itu tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Pertiwi, CGP Angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang peran nilai dan peran guru, yaitu tentang peran guru harus selalu inovatif. Sebagai guru, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, baik itu dengan murid, dengan teman sejawat maupun dengan atasan maupun dengan orang tua, saya harus selalu berinovatif, terutama di dalam pembelajaran di kelas. Di sini saya dituntut untuk selalu berinovasi, selalu berkreatif, kreasi, supaya pembelajaran di kelas siswa itu selalu antusias dan menyenangkan. Nah, dengan berinovasi baik itu dalam hal kontennya maupun dalam proses dan produk yang dihasilkan oleh siswa, itu harus selalu ada inovatif. Di zaman digitalisasi, saya harus betul-betul menguasai apa itu digitalisasi di dalam hal pembelajaran. Dan tentunya salah satunya saya harus membuat alat-alat peraga di dalam kelas supaya pembelajaran menjadi hidup dan siswa pun lebih tereksplor dan terpusat pada pendidik supaya mereka bisa menemukan apa yang ada dalam dirinya itu, yaitu tergantung dari kodrat alam masing-masing peserta didik, tergantung dari minat dan bakat keinginan siswa masing-masing. Nah, di sini saya selalu memberikan keluasan kepada peserta didik, baik itu minat untuk membuat video, minat untuk menyatakan pendapat, minat untuk berkreasi dalam hal seni, tetapi akan tetap selalu berhubungan dengan mata pelajaran kami, yaitu PPKN. Dan ternyata mata pelajaran PPKN itu menyenangkan ketika kita menggunakan inovasi-inovasi tertentu, inovasi dalam hal media, inovasi dalam hal alat peraga, dan yang utamanya adalah mereka lah, peserta didik lah yang harus diajak untuk berinovasi sehingga mereka mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang guru penggerak mampu senantiasa memunculkan gagasan segar dan berpantulan. Selain inovasi di dalam kelas dalam proses pembelajaran, seperti yang rekan saya sudah sampaikan, inovasi juga dibutuhkan dalam lingkup yang lebih luas, lingkungan sekolah. Nah, demi mengakomodir berbagai minat dan cita-cita siswa setelah mereka lulus sekolah, saya berkolaborasi dengan berbagai pihak, rekan-rekan di sekolah mengimplementasikan program komunitas siswa berdasarkan minat melanjutkan.
Contoh adanya program kelas khusus intens perguruan tinggi yang tentu saja untuk mempersiapkan anak mengikuti berbagai seleksi masuk perguruan tinggi. Kemudian kelas keterampilan yang membekali siswa dengan berbagai kecakapan kewirausahaan yang sedang berkembang saat ini. Program persiapan seleksi abdi negara sampai kerjasama dengan dunia industri yang sedang berkembang di wilayah sekitar lingkungan sekolah dan juga lingkungan siswa. Maka terwujudlah layanan pembelajaran yang sinergis dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang tentunya berpihak pada kepentingan setiap anak. Salah satu nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak adalah kolaboratif. Perilaku guru penggerak yang berkaitan dengan nilai kolaboratif yaitu adalah guru harus bisa membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua peserta didik kita, komite sekolah, komunitas di lingkungan sekolah, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah tersebut. Jadi di sini kita harus bisa berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat dan juga teman sejawat kita untuk membangun pembelajaran yang sebaik-baiknya yang berdampak pada murid kita di dalam kelas. Salah satu kolaborasi yang saya lakukan yaitu saya berkolaborasi dengan komunitas kelompok kerja guru di buku saya. Kebetulan kelompok kerja guru buku saya bernama Ki Hajar Dewantara, yaitu sesuai dengan filosofinya ya, Ki Hajar Dewantara. Dalam komunitas kelompok kerja guru itu saya dan teman-teman bisa berkolaborasi dalam mengungkapkan ide, gagasan bagaimana pembelajaran yang baik. Terus dalam kelompok kerja guru tersebut, dalam komunitas itu kita juga bisa sharing ya dan menghasilkan bagaimana membuat administrasi kelas secara bersama-sama, terus RPP yang baik itu seperti apa, walaupun mungkin kita belum melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar, tapi kita mencari-cari dan membaca-baca apa itu Merdeka Belajar, dan kita sharing, balik itu kita lihat di RPP berbagi dan lainnya, kita saling bertukar informasi tentang metode pembelajaran yang dipakai dalam KBM kita di dalam kelas, dan bagaimanakah melakukan pembelajaran itu di dalam kelas yang berdampak pada murid. Jadi bagaimana murid itu bisa senang, bisa gembira apabila kita belajar dengan kita di dalam kelas. Jadi bukan lagi seperti dulu kita hanya ceramah, tapi juga mungkin sekarang kita perlu perubahan yang baru dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya sebagai calon guru penggerak selalu berusaha menerapkan prinsip belajar sepanjang hayat, yakni dengan selalu mencari kesempatan mengembangkan profesionalisme sebagai seorang guru. Contohnya dengan mengikuti berbagai bintek, seminar, pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta lembaga-lembaga yang peduli akan pendidikan, serta memampukan diri dalam melakukan aksi dan berkenaan mengambil tanggung jawab dan turun tangan untuk memulai perubahan. Berdasarkan dari nilai-nilai guru penggerak yang telah kami miliki dan telah kami paparkan sebelumnya, kami bersepakat bahwa nilai berpihak pada siswa adalah nilai yang akan kami kuatkan dalam kegiatan yang akan kami rancang. Selanjutnya, peran dari seorang guru penggerak yang kami pilih untuk memperkuat nilai-nilai yang kami harapkan, yaitu tentang berpihak kepada siswa, maka kami memilih peran sebagai pemimpin pembelajaran sehingga kami dapat meresonansikan nilai tersebut kepada setiap pihak yang berinteraksi dengan kami, baik di lingkup kelas, di lingkup sekolah, ataupun di lingkup masyarakat. Dari nilai dan peran guru penggerak yang kami pilih, maka kami merancang aktivitas berupa kegiatan lesson study yang akan kami laksanakan, di mana tahap pertama akan kami laksanakan pada lingkup satuan pendidikan tempat kami bertugas, dan selanjutnya kami juga akan merencanakan hal tersebut di kemudian hari untuk rekan-rekan guru yang berada di luar satuan pendidikan kami, baik itu di satu jenjang yang sama ataupun lintas antar jenjang pendidikan.
Sehingga dengan kegiatan lesson studies tersebut, kami bisa menyebarkan dan meresonansikan nilai berpihak pada murid dalam peran kami sebagai pemimpin pembelajaran, serta kami pun dalam kegiatan tersebut dapat menerima feedback berkaitan dengan peran kami selaku pemimpin pembelajaran, baik itu dari siswa sendiri ataupun dari rekan-rekan yang terlibat dalam kegiatan lesson study tersebut. Demikian rancangan kegiatan yang kami bentuk berdasarkan nilai serta peran dari guru penggerak yang kami pilih. Mohon maaf jika banyak kekurangan dari paparan kami. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu promurid, keduanya mandiri, tiga reflektif, kolaboratif, yang terakhir adalah ia inovatif. Implementasikan di dalam kegiatan pembelajaran, menghambat kepada siswa atau promurid belajar sepanjang hayat, nilai mandiri, maknai pengalamanmu, saling bergantung gagasan gagasan segar, menghamba kepada siswa atau promurid belajar sepanjang hayat, nilai mandiri, maknai pengalamanmu, saling bergantung gagasan gagasan segar.